kita pagi-pagi sudah memulai hari naik bandros sama Zainal lagi. Kan kemarin kita rencananya mau naik bandros, cuman gak jadi gara-gara ternyata jadwalnya tuh jam 4 terakhir. Sedangkan kita jam 4 tuh masih di kafe dan menemui stasiun. Jadi kayak hari ini juga balik ke Jakartanya jam 12 kan. Jadi masih keburu lah karena bandros start tuh jam 8. Sekarang tuh sekitar jam 8.15. Nah, ntar mungkin ngabisin waktu sekitar 45 menit, sejaman kurang lebih buat naik di bandros. Nah, ntar kita bakal keliling Bandung gitu karena kita kayak penasaran kan. Nah, terus fun fact, dari kemarin kita tuh kayak lihat beberapa tuh yang lewat kayak ih lucu-lucu banget. Tapi terus waktu kita lihat yang warna hitam itu kayak estetik banget gitu loh. Jadi kayak kita mikir kayak kita harus naik yang hitam sih, fix segala macem. Enggak, tanya kita bener naik yang warna hitam hari ini. Kayak ntar aku shoot kalau ada kesempatan. Jadi gitu teman-teman. Nah, jadi tiket naiknya tuh 20.000 per orang guys. Ada mbak-mbaknya itu yang Iya, ada mbak-mbaknya yang bakal iniin tiket intinya pakai seragam gitu. Dan di sini sendiri saya ditemani dengan Pak Sarwono. Nah, beliau ditugaskan di Dinas Perhubungan Kota Bandung sama kayak di sebelah sini. Dan sebelumnya di sini Bapak Ibu apa katanya ada yang udah tahu apa kepanjangan ini? Mau macet segimanapun di sini tidak akan ada polisi. Ada yang tahu kenapa? Enggak tuh. Bukan, karena sekarang kita masih jalan kaki ke Kota Bandung. Kalau di Yogyakarta ada Malioboro, dan kalau di Bandung ada Jalan Braga. Jalan Braga ini pada zaman dulu nama aslinya adalah Herenweg. Nah, sekarang artinya dia mengatakan pedati dan Weg itu jalan. Sekolahnya telah menjadi gedung Polrestabes Kota Bandung. Tapi sekarang nama jalannya udah ganti jadi Jalan Merdeka. Lihat guys, ini lucu banget bandrosnya. Kayak gini kurang lebih, aku nggak bisa tunjukin, takut banget. Kita beli ubi cilembu, lihat deh. Halo, jadi sekarang kita habis naik bandros. Kita kebetulan depannya ada museum geologi. Terus sekarang karena kita masih punya waktu, jadi ya udah kita sempetin buat ke museum dulu. Karena aku juga agak penasaran sama museum geologi. Oh, ada gini kayak Our Earth. Jadi banyak banget yang kita pelajarin di sini. Mungkin kita bisa start kali ya dari ini dari sini nih, dari fenomena Kars Indonesia, terus Gunung Sewu, dari sebaran fauna ini, terus banyak banget. Terus juga ini ada beberapa jenis bebatuan mungkin ya dari beberapa gua. Nah, ini juga nih, juga ada beberapa batu. Nah, terus ini juga aku lihat ada beberapa batu di sini. Jujur aku kurang paham, tapi aku senang buat lihat-lihat bentukannya, kayak unik aja gitu. Iya, iya. Jadi ini ada berbagai macam berbagai batu. Nah, gunung api. Oh, ini tuh gunung api ceritanya kali ya. Coba aku baca dulu. Gunung api. Oh. I see. Kayak gini pokoknya kurang lebih bentukannya. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat kali ya penjelasan setiap batunya. Nggak bisa dipencet ya? Nggak tahu deh, nggak tahu. Nah, terus ini juga nih ada dinamika tektonik yang menyebabkan beberapa gempa bumi dan gunung api. Nah, kalau gunung api itu gambarnya kayak gini, kayak misalnya dari awal mulanya. Ih, lucu banget, ada lampu-lampunya gitu. Ini beberapa. Kita lanjut. Di sini beberapa batu lagi. Nih. Di sini ada batuan ophiolite, sorry. Ophiolite. Sini batu granit.
Nah, seperti yang kita lihat di sini tuh ada granit pembawa timah di Bangka, our hometown. Boleh kita lihat. Nah, jadi ya, jadi sini Indonesia. Nah, pertama kita mulai dari Indonesia ada karena tektonik. Nih, 50 juta tahun yang lalu. Ini kurang lebih bentukannya. Nah, betul banget. Nah, di sini ini untuk yang 45 juta tahun yang lalu. Gambaran di 45 juta tahun yang lalu yang antara Sulawesi itu terbentuk bersama dengan jalur Eviolit. Oke, Oviolit. Ya. Nah, juga di sini kita balik lagi ke 40 juta tahun yang lalu. Di sini Di Laut Sulawesi yang betul. itu bersamaan dengan laut dari laut apa nih, coba kita lihat. Coba. Gak apa-apa, skip aja. Terus ini 35 juta tahun yang lalu. Nah, ini rekonstruksi di Asia Tenggara pada 35 juta tahun yang lalu. Terus kita mulai ini 30 juta tahun yang lalu yang Oviolit Sulawesi Timur yang berasal dari lempeng Samudra Hindia di bagian selatan sepertinya. Hindia, serius, di selatan. Enggak dong, gini dong caranya. Oh iya dong. Nggak tahu teman-teman. Intinya kita udah mencoba. Nih, ini 25 juta tahun yang lalu. Terus ini 15 juta, terus ini 10 juta. Dan yang sekarang Ada berbagai kondisi tektonik pada Indonesia dari tahun 50 dari tahun 50, 45, 40. Ada beberapa kondisi tektonik di Indonesia itu dari 50 juta tahun, terus juga 45, 40 juta tahun, terus sampai 5 juta tahun. Sampai sekarang. Hingga saat ini. Nah, untuk 50 juta tahun yang lalu itu teman-teman bisa lihat di sini amplitudo dari Eocene. Nah, kemudian kita lihat dari yang sekarang ini, kalau kita cek dari 5 tahun yang lalu dulu. 5 juta tahun yang lalu. 5 juta tahun yang lalu itu benua mikrolantai mulai yaitu bertumbukan dengan jalur Eviolit. Jalur yang pertama kali 50 juta tahun yang lalu. Nah, hingga saat ini Nah, kita kan udah dari lantai 1 tuh. Sekarang kita move ke lantai 2. Isinya tuh kurang lebih mirip-mirip, tapi ini kayaknya bakal lebih spesifik. Terus di sini ada kayak bentuk peresmiannya lah. Bang. Terus kita ke lantai 2 nih. Nah, kalau di sini beberapa penjelasan tentang oil and gas. Nah, terus di sini ada batu bara. Kayak beberapa batu bara yang nah kayak gini-gini nih. Nah, terus kalau di sini ada panas bumi dan juga di beberapa panas bumi ini ada beberapa penjelasannya kayak ada manfaatnya, terus kayak proses sistemnya itu gimana gitu. Nah, terus ini ada tentang mineral logam. Yang pertama tuh ada logam mulia yang secara ekonomis tuh yang paling precious lah. Terus ada logam dasar. Terus yang ketiga di sini ada mineral logam besi dan campuran besinya. Keempat ada mineral logam tanah jarang, logam minor. Yang terakhir, nah jadi di sini tuh ada beberapa penjelasan tentang mineral logam. Terus setelah mineral logam di sini ada nikel, yang dimana salah satunya penjelasan mengenai faktor-faktor apa aja sih yang mendorong terjadinya laterisasi antara lain gitu. Nah, ini timah nih termasuk yang lumayan salah satu bentuk sumber daya pencarian lah di kotaku. Jadi ini lumayan famous. Lihatlah dia mention seperti yang terdapat di Bangka Belitung, Singkep yang diendapkan sejak Miosen akhir sampai sekarang. Nah, kebetulan tambangnya masih aktif sampai sekarang. Nah, terus kalau misalnya kalian juga lihat berita yang baru-baru ini itu juga lumayan viral. Terus juga di sini ada mineral non logam yang dimana
Nih di sini ada beberapa tentang grafit, marmer, terus obsidian, bak lapung, zeolit, dipsap, segala macam. Terus nah nih, ini teman-teman. Terus ini ada yang paling the precious one, which mean we have the precious stone, atau kita sebut di sini batu permata. Nah, di batu permata juga ada beberapa jenisnya nih. Nih, salah satunya yang ada di etalase ini. Nah, dan juga dari beberapanya ada apa ya? Ada kayak cara menggambarkannya kayak pertama di sini ada beauty, terus ada kelangkaan atau rarity. Terus nah gimana cara terbentuknya batu mulia itu gimana di sini dijelasin semuanya. Nah, kalau ini lagi under construction. Ini kayaknya basah satu bagian juga, cuman kita nggak bisa lihat, cuman nggak apa-apa. Nah, sekarang kita move ke lantai 3. Lantai 3 ada kan ya? Enggak dong. Enggak ada, yang lantai 2 ya? Nah, sini ada nih penjelasan. Nih. Gelap banget sih. Nih. Nah, ini salah satu fauna. Ini ada ikan. Nih, ini salah satu fosil di dinosaurus. Nih. Juga ini beberapa fosil tentang dinosaurus gitu. Ya mungkin kita move kali ke sini ya. Nah, di sini juga salah satu fosil beberapa hewan-hewan dari tulang kerangka sampai ini ada kurang lebih ilustrasi pada zaman dahulu lah gimana mereka tuh hidup. Nah, ini juga nih lumayan paling gede. Oh, lumayan sih emang paling gede kayaknya di sini. Jadi kita di sini ada beberapa artefak nih. Dari berbagai macam jenis artefak. Nah, di sini juga nih di etalasenya juga ada artefak gitu. Nah, kurang lebih gini bentukannya. Terus ini ada gelang perunggu, kapak sepatu, serpi, kapak alu, sama lumpang, terus ada gerinding juga. Nah, di sini ada berapa? Nah, kalau di sini ada bentukan kurang lebih di zaman dulu gitu. Udah exit, saatnya kita balik. Nih, kita tuh ke Museum Geologi, salah satu museum yang famous di Bandung. Nah, ntar kita bakal masuk apa aja sih isinya di dalam gitu. Nah, untuk bayarnya itu sekitar 4.000 per orang. Seingat aku apa? Bayarnya berapa? 4.000 atau 2.000? 2.000. Kita beli susu nasional. Perintilannya nih. Mana nih? Tas gunungnya nih.